Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Ramadan, nomor induk mahasiswa 11211282. Saya merupakan moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi matematika. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah matematika bisnis. Baik, untuk materi pertamanya yaitu pemfaktoran bentuk aljabar akan dipaparkan oleh Saudara Ajis. Untuk Saudara Ajis, apakah sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, untuk mempersingkat dan waktu, langsung saja. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pemfaktoran bentuk aljabar. Pemfaktoran bentuk aljabar artinya mengubah suatu bentuk menjadi bentuk perkalian. Faktorisasi bentuk aljabar dapat dilakukan melalui 4 cara. Pertama, faktorisasi dengan sifat distribusi. Ini saya ambil contoh soal seperti ini, 6P kuadrat dikurangi 8P sama dengan 2P dalam kurung 3P dikurang 4. Ini 2P dikalikan 3P sama dengan 6P kuadrat dan 2P dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 8P. Selanjutnya faktorisasi selisih 2 kuadrat. Jadi antara dua bilangan ini memiliki kuadrat yang sama, 2 dan 2. Saya ambil contoh 4A kuadrat dikurangi 9B kuadrat sama dengan dalam kurung 2A ditambah 3B dikalikan 2A dikurangi 3B. Hasil seperti ini penjumlahan dari 2A dikalikan 2A sama dengan 4A kuadrat, lalu 3B dikalikan negatif 3B, negatif 9B kuadrat. Selanjutnya faktorisasi bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Sebelumnya tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A yaitu 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. Maka hasilnya dalam kurung 3 ditambah 2 dikalikan G dikurangi 4. Selanjutnya ada pemfaktorisasi bentuk kuadrat tidak sama dengan 1. Contoh soalnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Maka tentukan dulu penjumlahan yang menghasilkan 5x dan perkalian yang menghasilkan negatif 12. Maka hasilnya akan ketemu nilai negatif 3x dan 8x. Kita turunkan saja 2x kuadrat, 5x digantikan dengan 3x, ditambah 8x, negatif 12 diturunkan saja, maka hasilnya x dalam kurung 2x negatif 3 ditambah 4 dalam kurung 2x negatif 3. Kita silangkan x ditambah 4x dan bilangan serupa diturunkan 2x dan negatif 3. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang faktorisasi bentuk aljabar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Saudara Ajis. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Santi. Nah, untuk Saudari Santi, apakah sudah siap? Jika sudah siap, silakan bisa di-share screen kan materinya. Terima kasih untuk Saudara Ilham. Perkenalkan, nama saya Santi, NPM 11211295. Saya di sini akan menjelaskan materi logaritma. Logaritma pada
sifatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Logaritma dapat dihitung untuk basis berupa apapun, akan tetapi pada umumnya basis logaritma selalu berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Contohnya, A pangkat C sama dengan B. Bisa dibaca dalam logaritma B sama dengan C atau log B sama dengan C. Contoh soal log 16. Log 16 sama dengan 4 karena 16 pangkat dari 4. Sekian dari materi logaritma, saya kembalikan kepada moderator saya yaitu Ilham. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Santi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, paparan materi dari Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya konfirmasi apakah PowerPoint saya sudah terlihat. Ya, sudah. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Ramadan. Nomor induk mahasiswa 1121-1282 dari kelas C11 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan linear. Nah, yang pertama adalah pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui berbagai macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Nah, pada prinsipnya sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa kemiringan garisnya atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Nah, yang pertama adalah cara koordinat. Untuk rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu andaikan diketahui bahwa titik A-nya 3,4 dan titik B-nya 7,9, maka persamaan linearnya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini Y1-nya yaitu 4. Jadi kita masukkan Y dikurangi 4. Nah, untuk Y2-nya yaitu 9. Sehingga kita masukkan Y2 dikurangi Y1-nya 9 dikurangi 4. Nah, untuk X1-nya adalah 3. Nah, sehingga kita masukkan X dikurangi 3. Dan untuk X2-nya adalah 7. Maka kita masukkan 7 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah Y dikurangi 4 per 5 sama dengan X dikurangi 3 per 4. Nah, ini kita kali silang. Jadi 4 dikali Y min 4, 5 dikali X min 3. Jadi hasilnya adalah 4Y dikurangi 16 sama dengan 5X dikurangi 15. Nah, untuk Y-nya kita simpan di ruas kiri. Jadi 4Y sama dengan 5X. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah ketika sudah dipindah ruaskan, jadi ini 16 dikurangi 15 sehingga menghasilkan 1. Nah, jadi Y-nya sama dengan 0,25 ditambah 1,25X. Nah, kenapa ini Y-nya habis? Karena dibagikan 4. Nah, otomatis ketika si 4Y-nya dibagi 4, maka 5X dan 1 pun harus dibagikan dengan 4. Nah, yang kedua adalah cara koordinat dan kemiringan. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan B dalam kurung X dikurangi X1. Dengan B-nya adalah kemiringan garis gradien. Nah, di sini contoh soalnya diketahui titik A-nya adalah 8,5 dan kemiringan garisnya adalah 0,5. Maka persamaan linear yang memenuhi kedua data ini adalah, nah kita masukin ke rumus. Y dikurangi Y1 sama dengan B dalam kurung X dikurangi X1. Nah, di sini diketahui bahwa Y1-nya sama dengan 5. Maka kita masukkan Y dikurangi 5 sama dengan, nah B-nya di sini diketahui adalah 0,5. Maka 0 sama dengan 0,5 dalam kurung X dan X1-nya di sini adalah 8. Jadi dimasukin X dikurangi 8. Nah, jadi Y dikurangi 5 sama dengan 0,5X dikurangi
4. Nah, ini dikalikan juga ya, 0,5 dikali X, 0,5 dikalikan dengan min 8. Nah, lalu disederhanakan sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 1 ditambah 0,5X. Nah, yang kedua adalah hubungan dua garis lurus. Dua buah garis lurus akan berimpit apabila yang pertama, dua buah garis lurus akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 ditambah B1X akan berimpit dengan garis Y1 sama dengan A2 ditambah B2X jika Y1 sama dengan NY2-nya atau A1 sama dengan NA1-nya dan B2 sama dengan NB2-nya. Nah, untuk garis sejajar di sini ada perbedaan A-nya. Nah, di sini di akhir dijelaskan jika A1-nya sama dengan A2, kedua garisnya bukan saja sejajar, tapi juga berimpit gitu. Nah, selanjutnya dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Dengan demikian, garis Y sama dengan A1 ditambah B1X akan berpotongan dengan garis Y sama dengan A2 ditambah B2X jika B1-nya tidak sama dengan B2. Nah, yang keempat, dua buah garis lurus akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Dengan demikian, garis Y sama dengan A1 ditambah B1X akan tegak lurus dengan garis Y sama dengan A2 ditambah B2X jika B1-nya sama dengan negatif 1 per B2 atau B1 dikali B2 sama dengan negatif 1. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita mencari akar persamaan linear. Nah, mencari persamaan akar linear maksudnya adalah menghitung besarnya nilai variabel-variabel dalam persamaan yang bersangkutan. Nah, ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu cara substitusi atau mengganti. Nah, di sini ada contoh soal. Carilah nilai variabel-variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. Ini soalnya 4X ditambah 5Y sama dengan 35. Dan X ditambah 3Y sama dengan 21. Nah, langkah awalnya kita ibaratkan dulu nilai X-nya adalah 21 min 3Y. Nah, ini dibalik ya. Jadi X-nya dipindah ruas sehingga jadi ininya si 3Y-nya jadi negatif. Nah, kita masukkan 4X ditambah 5Y sama dengan 35. Nah, ini X-nya kita masukkan ke sini. Jadi 4 dalam kurung 21 min 3Y ditambah 5Y sama dengan 35. Nah, ini kita kalikan satu per satu. Hasilnya 84 dikurangi 12Y ditambah 5Y sama dengan 35. Nah, ini 84 dikurangi 7Y sama dengan 35. Nah, untuk ini kita pindah ruaskan sehingga hasilnya adalah 49 sama dengan 7Y. Nah, kita sederhanakan 49 dibagi 7 sehingga dihasilkan Y-nya sama dengan 7. Nah, ketika nilai Y-nya sudah diketahui 7, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan, yaitu kita ambil contoh 4X ditambah 5Y sama dengan 35. Maka kita masukkan Y-nya yaitu 7. Jadi 4X ditambah 35 sama dengan 35. 4X sama dengan 0. Nah, 0 dibagi 4 sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan tersebut adalah X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 7. Nah, yang kedua adalah cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan yang ada sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. Nah, di sini ada contoh. Carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan cara eliminasi. Di sini ada 4X tambah 3Y sama dengan 34 dan 5X tambah 3Y sama dengan 37. Nah, ini kita masukkan dulu soalnya. 5X ditambah 3Y sama dengan 34, 5X ditambah Y sama dengan 37. Nah, ini dikali 1 dan dikali 3 tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan si Y-nya. Nah, ini kan Y-nya 1, ini Y-nya 3. Jadi, untuk yang persamaan kedua, kita kalikan dengan 3. Sehingga menghasilkan 15X ditambah 3Y sama dengan 111. Nah, lalu kita kurangkan sehingga hasilnya adalah negatif 11X sama dengan negatif 37. Nah, lalu kita bagi agar menjadi lebih sederhana. Jadi diketahui X-nya adalah sama dengan 7. Nah, setelah X yang diketahui, maka masukkan nilai X ke dalam persamaan. 4X ditambah 3Y sama dengan 34, 5X ditambah Y sama dengan 37. Nah, ini kita eliminasi juga.
Nah, ini dikali 5 dikali 4 tujuannya sama ya untuk menghilangkan nilai X-nya gitu. Nah, ini ada 20X 20X ditambah 20X tambah 15Y sama dengan 170. 20X ditambah 4Y sama dengan 148. Nah, kita kurangkan sehingga nilai X-nya habis. Maaf, nilai X-nya habis. Jadi di sini hasilnya adalah 11Y sama dengan 22. 22 dibagi 11 sama dengan 2. Jadi dapat diketahui bahwa nilai X-nya 7 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah cara determinan. Baik cara substitusi maupun eliminasi, keduanya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan n persamaan dengan n bilangan anu lebih besar sama dengan 2. Jadi kedua cara tadi masih terbatas gitu. Solusinya adalah dengan cara determinan. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah XY sama dengan R, dengan ABC, PX, R bagian dari R. Nah, keterangannya A, P sama dengan koefisien X, B, Q sama dengan koefisien Y, C, R sama dengan konstanta, dan X, Y sama dengan variabel atau peubahnya. Nah, di sini ada contoh soal. Dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ini. Nah, ini soalnya 2X ditambah 2X ditambah Y sama dengan 3. Dan 3X ditambah 5Y sama dengan 1. Nah, jawab. Pertama, kita ubah sistem persamaan di atas dalam bentuk matriks berikut. Nah, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 2, 1, 3, 5 dikalikan XY sama dengan dalam kurung 3, 1. Nah, langkah kedua adalah tentukan nilai D, DX, dan DY dengan ketentuan seperti pada langkah-langkah di atas. Nah, jadi ini kita ubah dulu ya. Ini yang pertama D. Diubah menjadi Y. D jadi seperti ini. Nah, ini dikali silang 2 kali 5, 1 dikalikan 3. Sehingga hasilnya 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, untuk DX-nya ini bentuknya seperti ini ya. Nah, sama dikalikan silang juga. Sehingga hasilnya adalah 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, untuk nilai DY-nya seperti ini. Maksudnya bentuk DY-nya seperti ini. Nah, ini sama kita kalikan silang juga. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 7. Nah, ketiga, kita tentukan nilai X dan Y menggunakan nilai-nilai determinan di atas. Nah, jadi kita tinggal masukin aja X sama dengan DX per D. Berarti 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, ini kan si DX-nya sudah diketahui 14 dan si nilai D-nya yaitu 7. Hingga hasilnya adalah 2. Nah, yang Y-nya DY per D sama dengan negatif 7. Nah, ini kan si DY-nya negatif 7. Ini kan yang nilai D-nya mah 7. Maaf tadi salah sebut. DY per D berarti negatif 7 dibagi 7. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear di atas adalah 2, negatif 1. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Dela. Apakah Dela sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Dela Regina. Apakah Dela Regina sudah siap? Siap. Sudah siap, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Saya Dela Regina, NPM 103210009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Pertama-tama, apa sih pengertian barisan dan deret? Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan, dan setiap urutan bilangan memiliki karakteristik atau pola tertentu. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Pola bilangan deret, ada deret hitung, adalah barisan yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda.
yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus dan contoh deret hitung. Yang pertama ada rumus untuk menentukan nilai suku ke N dari deret hitung, yaitu UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Untuk keterangannya, contohnya dari sebuah deret hitung, suku pertamanya 200 dan pembeda antara suku-sukunya 25. Hitunglah U kelima. Pertama masukkan rumusnya, UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Jadi U5 sama dengan suku pertama 200 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 25. Sama dengan 200, 5 dikurangi 1, 4 dikali 25. 200 ditambah 4 dikali 25 itu 100 sama dengan 300. Jumlah nilai boleh diganti ya. Jumlah nilai dari semua suku pada deret hitung. Ini rumus kedua ya untuk menjumlahkan semua suku pada deret hitung. Yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Untuk keterangannya, terus contohnya dari sebuah deret hitung, sama kayak tadi contohnya, cuman ini hitunglah S10. Masukkan rumusnya, jawabannya S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 dikali 200 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 25. Sama dengan 10 dibagi 2, 2 dikali 200, 400, 10 dikurangi 1, 9 dikali 25. 5, 400 ditambah 9 kali 25, 225. Sama dengan 5, 400 tambah 225 sama dengan 625. Yang kedua, pola ada deret ukur adalah Next. deret ukur. Ada deret ukur adalah deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu, atau disebut juga rasio, yaitu hasil nilai suku terhadap nilai suku di depannya. Untuk rumus deret ukur, UN sama dengan A dikali Rn dikurangi 1. Contohnya, pada sebuah deret ukur yang diketahui bahwa suku pertamanya adalah 16 dan rasionya 2, berapakah suku ke-8 deret tersebut? Rumusnya kita masukkan U8 sama dengan suku pertama 16 dikali R2 8 dikurangi 1. U8 sama dengan 16 dikali 2, 8 dikurangi 1, 7. 2 pangkat 7, 128. U8 sama dengan 2048. Yang ketiga itu ada model bunga majemuk. Model bunga majemuk ini merupakan penerapan deret ukur dalam kasus investasi. Dengan model ini bisa dihitung pengembalian kredit di masa akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Rumusnya ada Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Contoh soal. Nadia meminjam uang di BCA sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunga 2% per tahun, berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan? Rumus masukkan F3. N kan tadi ini untuk tahun. N itu keterangannya jumlah tahun. Jadi di sini waktu 3 tahun jadi F3 sama dengan P-nya itu jumlah sekarang, uang sekarang 5 juta, dikali 1 ditambah I-nya tingkat bunga per tahun. Tingkat bunga per tahun di sini 2%, dijadiin desimal jadi 0,02 dikali 3 tahun. N itu per tahun. Sama dengan 5 juta, 1 tambah 0,02 dikali 3, 1,03. 5 juta dikali 1,6 sama dengan 5.300.000.
Jadi pada saat pelunasan setelah 3 tahun Nadia harus membayar 5.300.000. Sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Rizky Nurjaman sebagai penutup juga pemaparan terakhir dari kelompok 4. Apakah Rizky Nurjaman sudah siap? Rizky, bagaimana? Masih di mute? Oh iya, siap. Siap. Jika sudah siap, maka waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nurjaman, nomor induk mahasiswa saya 112-11344 dari kelas ke-11. Saya akan memaparkan mengenai fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah salah satu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah x dalam kurung x sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta. Fungsi kuadrat f dalam kurung x dapat juga ditulis dalam bentuk yaitu y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Sehingga nilai y tergantung pada nilai x dan nilai-nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x adalah domain dan sumbu y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Yang ketiga, jenis grafik. Ini adalah contoh grafiknya. Grafik fungsi y sama dengan ax pangkat 2. Jika pada fungsi y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c memiliki nilai b dan c sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada x sama dengan 0 dan titik puncak y sama dengan 0. Sebagai contoh, f dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 2, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah grafik terbuka. Grafik contohnya adalah grafik y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai a. Jika a lebih besar daripada 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika a lebih kecil, maka grafik akan terbuka ke bawah. Seperti contoh gambar berikut. Yang B, titik puncak. Titik puncak grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. C, sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi 2 bagian sehingga dapat berada di titik puncak. Karena itu, letak pada grafik ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c berada pada x sama dengan negatif b per 2a. D, titik potong sumbu y. Grafik y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c memotong sumbu y di x sama dengan 0. Jika nilai x sama dengan 0 didistribusikan ke dalam fungsi, diperoleh y sama dengan c, maka titik potong berada di 0 sama dengan c. Titik potong sumbu x. Grafik kuadrat akan memotong sumbu x
Y sama dengan 0 sehingga membentuk persamaan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam penyelesaian video pemaparan materi matematika untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Maka saya tutup saja Zoom meeting ini dengan ucapan bersama Alhamdulillah. Mari kita ucapkan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.